Shalom HKers, kembali lagi bersama kami PNB HKI Daerah 7 dengan program Q&A. Nah, saat ini tema yang dibawakan adalah hidup bagi Kristus. Nah, saat ini kita ada di mana sih, Kel? Saat ini kita ada di HKI Bojong Menteng. Ya, hari ini kita mau perkenalkan dulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kalian melihat, jadi kita kenalan dulu ya. Oke, saat ini saya Monica Febrianti Sombing dari HKI Permata dan teman saya Michael Leonardo Siagian dari HKI Bojong Menteng. Nah, saat ini spesial sekali pembicaranya dengan bersama Inang Pendeta Wasari Borusyanti. Inang sedang aktif melayani di HKI Resort Bojong Menteng. Nah, kami akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke DM PNB HKI Daerah 7. Karena ada banyak pertanyaan 7, jadi kita menyimpulkan pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ya, Kak. Oke, Kak. Tanpa berlama-lama lagi, saat ini kita akan membacakan pertanyaan yang pertama, Inang. Pertanyaan yang pertama nih. Iya. Bagaimana keimanan kita tetap teguh ketika kita lagi diperhadapkan dengan kegagalan masa lalu ini? Ini langsung dijawab atau? Iya, Langsung saja ya. Oke. Berbicara tentang iman adalah berbicara sesuatu yang mungkin tidak kelihatan atau abstrak ya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, khususnya kepada Allah. Ketika kita berkatakan beriman, berarti kita beriman kepada satu oknum yang tidak kelihatan, yaitu yang kita percayai adalah Allah ya. Beriman adalah kita pertama mengenal Allah. Kedua, kita beriman adalah kita tahu siapa Dia. Yang ketiga, kita beriman kepada Allah berarti kita mempercayai Dia. Dan ketika pertanyaan tadi mengatakan bagaimana keimanan kita agar kita tetap teguh ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan masa lalu. Ya, setiap peristiwa kehidupan ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah masa lalu itu diisi dengan peristiwa yang menyenangkan atau bahkan seperti pertanyaan tadi, penuh dengan kegagalan. Tetapi kehidupan ini kan yang memberikan adalah Dia. Yang kita percayai, yang kita kenal, dan Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang membuat kita untuk celaka atau memiliki kehidupan yang buruk. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kehidupan yang penuh damai dengan sejahtera dan harapan. Jadi kalaupun pada saat-saat yang lalu kita diperhadapkan pada kegagalan, bukan berarti Tuhan sudah tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa bekerja dari mulai mencipta, memelihara, bahkan sampai nanti kita dipanggil juga, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sekarang bagaimana dengan iman kita bahwa di dalam pergumulan kegagalan masa lalu pun ternyata kita benar-benar mengenal Dia bahwa Dia terus bekerja. Dia terus memelihara kita. Dan kita terus tahu, percaya bahwa Dia berkuasa. Bahkan pada saat kita mengalami kegagalan, kita tidak akan tetap terpuruk dalam kegagalan itu. Tetapi Tuhan seperti tadi dalam Yeremia 29 ayat 11, Dia akan menghantar kita kepada kehidupan yang lebih baik dan penuh damai sejahtera dan kebenaran. Ya, itulah yang boleh kita lihat, iman kita bisa teguh kalau kita benar-benar mengenal Dia, ya, benar-benar tahu siapa Dia dan benar-benar percaya sama Dia. Itu. Jadi dalam masa lalu bukanlah berarti Tuhan tidak ada beserta kita, tapi Tuhan beserta kita. Bahkan dalam Roma halaman dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi bukan hanya satu dua perkara, tapi segala perkara, termasuk perkara masa lalu yang penuh kegagalan, tapi Dia juga terus bekerja dalam masa depan. Cukup sangat menyentuh ya. Dan menguatkan kita. Iya, jadi kita nggak boleh takut dengan masa lalu kita. Harus mengenal dan percaya siapa sih yang kita percayai, yaitu Allah Yesus Kristus. Berarti ada kuasa di dalam iman ya. Ya, ya itu iman sesungguhnya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang lain, tahu kan pesannya? Berarti kita harus tahu siapa yang kita percayai. Oke. Lanjut lagi, nomor 2. Mengapa kita harus hidup bagi Kristus? Apa yang terjadi jika
siapa dan oleh siapa? Ya pasti jawabannya kita boleh hidup karena Tuhan, dan oleh karena Tuhan juga. Dan karena itu kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan kita isi harusnya juga untuk Dia, ya. Dan pertanyaan kenapa kita harus ya, harus hidup? Nggak bisa hidup buat kita sendiri atau orang lain atau untuk kepentingan yang lain, tapi harus hidup bagi Kristus karena Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 7 khususnya ayat 6, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tanpa Kristus kita tidak ada artinya. Khususnya seperti itu ya. Karena di luar Kristus kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan katakan, sia-sialah orang bangun pagi-pagi tidur sampai jauh malam kalau Tuhan tidak menyertai. Ya, Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Kristus datang untuk menegur kita. Kristus datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu ketika kita hidup bagi Kristus, artinya kita hidup menjadi orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah diberkati, telah ditebus ya. Dan karena itu ketika kita hidup bagi Kristus, maka kehidupan kita yang di dalam tubuh ini juga harus menyatakan bagaimana Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita yang sudah kudus. Jadi kehidupan kita bukan menjadi kehidupan diri kita sendiri, karena harga kita telah sungguh-sungguh lunas dibayar oleh Dia. Ya, jadi ya seperti orang yang berhutang, ya kalau ada hutang ya kita harus bayar. Ya bayarnya kepada siapa? Ya karena kita berhutang kepada Kristus. Utangnya itu utang darah yang tidak tanggung-tanggung dan tidak terbayar berapapun mahalnya. Dan itu harus kita berikan kepada kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Kristus? Ya seluruh kehidupan kita. Apapun itu, pikiran kita, tenaga kita, karya kita, yang kita harus berikan buat Kristus. Karena apa? Secara logika kita berpikir, ya karena memang Dia sudah berkorban buat kita. Dia sudah memberikan segala-galanya buat kita. Bahkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia telah dilakukan oleh Yesus ketika Dia dilakukan di kayu salib. Ya, Dia bisa memindahkan neraka yang harusnya menjadi milik kita menjadi surga. Nah itu siapa yang bisa melakukan? Kristus. Karena itu wajib dan sangat wajar sekali dan bahkan harus seperti pertanyaan tadi, kita hidup bagi Kristus. Karena memang Kristus telah berkorban untuk kita dan hidup kita adalah kembali kita berikan untuk Dia yang sudah berkorban. Seperti itu yang bisa dikatakan. Dan tadi Yohanes 15 ayat 6 mengatakan di luar Aku tidak dapat. Jadi kalau kita memang mau berbuat apa-apa dan bisa berhasil, bisa berkarya dan berkati, ya itulah di dalam Kristus. Tapi saya agak tercengang nih sama kalimat kita yang hidup karena siapa dan oleh siapa. Berarti hidup karena Tuhan dan siapa oleh siapa dan untuk Tuhan ya. Termasuk oleh tambahan itu. Memang kita oleh siapa kita bisa hidup oleh karena Tuhan. Tuhan mengizinkan kita. Apalagi pada saat-saat pandemi corona ini kan kita nggak tahu ya. Kita kayaknya sehat-sehat saja, kita menjaga segala macam, pakai masker semuanya, dari protokol kesehatan kita lakukan sampai saat ini, jaga jarak juga kita lakukan di sini kan. Tetapi tiba-tiba bisa aja entah di mana kita terjangkit virus corona itu, gitu kan. Nah sekarang ketika kita masih hidup kita buat siapa? Karena Tuhan kembali kita juga akan kembali kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Dan karena Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa ketika nanti kita dipanggil, kita akan kembali bersamanya di surga. Dan siapa yang bisa membuat itu? Hanya Kristus. Karena ketika kita masih hidup, hiduplah buat Dia. Supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Dia, kita kembali bersama-sama dengan Dia di surga. Begitu menguatkan sekali ya kan? Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Allah memang berjanji tidak akan mencobai kita melebihi yang kita sanggup tanggung? Gitu ya. Oke, kalau tentang pencobaan di doa Bapa kami juga ada satu kalimat mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam Yakobus 2 ayat 13 juga bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami ini dan juga sebenarnya Allah tidak pernah mencobai kita. Ya, Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi yang mencobai kita adalah keinginan kita sendiri. Ya, kita diseret oleh keinginan kita untuk kita
berbuat ini. Justru kadang-kadang pengetahuan kita, apakah kita mungkin merasa, wah saya ini pintar nih, ya, saya ini. Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Anak muda tahu nih COVID corona masih ngumpul-ngumpul, ya. Padahal doanya jangan bawa kami ke pencobaan. Yang membawa kita sebenarnya nggak apa-apa, gampang-gampang aja COVID, penting jaga jarak, pakai masker, cuma pokok-pokok doang kok. Ya padahal di situ. Nah kadang-kadang doa kita sama apa yang diajarkan Tuhan Yesus, terus apa keinginan kita sering bertentangan, ya. Sehingga kalau kita bilang, wah saya kena nih, berarti Tuhan lagi mencoba saya, menguji saya dengan penyakit. Padahal bukan, itu kita yang buat sendiri gitu, ya. Nah ini perlu kita sikapi, ya, kita cermati bagaimana cara hidup kita. Dan ketika memang Allah sedang bukan mencobai, ya, Inang lebih senang mengatakan menguji, ya, menguji seperti Ayub, ya. Ayub diuji bukan dicobai. Sebenarnya ujian itu adalah apa, ya, untuk memperkuat iman kita, ya. Kan firman Tuhan juga mengatakan juga, ya, kita di dalam kisah para rasul 14 ayat 22, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu harus mengalami banyak kesengsaraan. Ya, kesengsaraan itu apa sih? Ya, ujian kehidupan. Untuk masuk kerajaan Allah itu, ya, harus banyak mengalami kesengsaraan. Suatu kalimat yang sangat menakutkan sebenarnya, kan? Tetapi kalau kita dikatakan apakah itu cobaan itu adalah juga termasuk tadi kesengsaraan, boleh-boleh saja kita artikan seperti itu. Tetapi pada dasarnya Allah tidak pernah mencobai kita, apalagi di luar kemampuan kita. Tetapi Allah mengizinkan satu peristiwa untuk menguji keimanan kita. Apakah kita pada saat kita mengalami kesengsaraan itu atau mengalami kemunduran itu, kita tetap percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Apakah itu ujian yang cukup berat atau ujian yang, ya, menurut orang belum seberapa. Kalau saya sih udah lebih daripada kamu pengalaman kesengsaraannya gitu kan. Ada orang yang seperti itu mengatakan apapun itu, tetapi Tuhan mengizinkan sebenarnya bukan untuk menggiring kita kepada suatu kenyataan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sedang apa, ya, membawa kita ke dalam satu lubang yang dimana kita tidak bisa keluar dari lubang itu, tidak gitu. Kalaupun Tuhan membawa kita pada satu lubang, tapi itu untuk memperlihatkan bagaimana Dia sebenarnya di dalam satu tempat yang penuh lubang itu, Dia memperlihatkan kita, ini lubang-lubang yang saya izinkan, ya, kamu untuk masuki. Tetapi kamu akan bisa keluar dari lubang itu ketika kamu punya apa, ya, punya pemahaman bahwa di dalam setiap peristiwa itu, bahkan lubang yang sekalipun dalam itu, Tuhan ada bersama kamu untuk bisa keluar dari lubang itu. Nah, disitulah kembali iman kita, ya, keyakinan kita, pengenalan kita, percaya kita, tahu siapa Dia yang mengizinkan itu, ya, Dia tahu. Bahkan Tuhan juga katakan di dalam satu firman-Nya, katakan ketika kita memang merasa beban kita terlalu berat, ya, Tuhan katakan, marilah kepadaku yang berdosa dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, Tuhan aja mengatakan seperti itu. Tapi Dia sebenarnya tidak ingin kita mendapatkan kesengsaraan, ya. Sejak mulai dari diciptakan Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan yang mana? Di satu tamannya indah. Tetapi kenapa mereka harus berusaha dari taman itu? Karena keinginan Dia sendiri. Tuhan tidak pernah mencoba, ya. Oh, Tuhan sengaja taruh apa? Taruh apa pohon, satu pohon itu, ya, teman-teman. Oh, supaya tidak ada menentukan. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan hidup. Dia menenda kehidupan yang indah. Tapi kembali kadang-kadang kita tidak mau ikut di alur yang bertentangan. Kita melenceng. Makanya kenapa di dalam Dia mengaruniakan anaknya tunggal, Dia tahu bahwa manusia kadang-kadang lebih ditarik kepada keinginannya daripada untuk melakukan kehendak. Jadi pencobaan itu pada dasarnya bukan dari Allah, tapi dari keinginan kita, dan Allah tidak pernah akan menguji kita di luar sana. Pada saat kita jatuh, bagi orang-orang yang percaya, Allah akan membantu kita. Dia tidak sampai kata Mazmur, ya, jika dia jatuh, dia tidak
sebagai tukang petak, tetapi orang yang percaya pasti dia akan kembali bangkit. Oke, sangat berberkati sekali ya Kak. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan ada 4 dan 5 dan 6 ini sama saja kayak 6, tapi kita bacakan aja ya. Pertanyaan keempat adalah bagaimana saya bisa hidup untuk Tuhan? Yang kelima, hidup seperti apa yang bisa dikatakan benar adalah hidup bagi Kristus? Dan yang keenam, bagaimana saya bisa hidup bagi Kristus? Oke, ini pertanyaan sebenarnya ini jadi tema kita ya. Iya. Hidup bagi Kristus, hidup yang bagaimana saya bisa hidup untuk Tuhan atau Kristus ya, yang tadi kembali lagi. Saya hidup oleh siapa, karena siapa dan untuk siapa, ya kan? Dan bagaimana saya hidup? Ini artinya udah ada satu kesadaran tumbuh ya. Saya mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus sebenarnya kalau kita boleh lihat dalam hubungan kehidupan kita ya sebagai umat Tuhan, Tuhan itu tidak meminta yang muluk-muluk. Ya, hidup bagi Kristus hidup yang sangat wajar. Ya, hanya ada 2 hukum: kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tapi kok sulit ya? Sulit. Ikan bisa nggak sempurna melakukan hukum itu? Sulit. Sulit. Monika? Ya, sulit dengan Sulit kan? Padahal cuma 2 ya. Iya. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi disimpulkan dalam 2 hukum itu, hukum kasih. Ya, Tuhan Yesus bilang, kamu akan disebut murid-muridku jika kamu punya karya ini, yaitu kamu saling mengasihi. Dan itu bagi Kristus hidup yang harus mengasihi, sama seperti Dia sudah mengasihi kita. Ya, terlihat yang mengasihi itu banyak bentuk, banyak perwujudannya ya. Ya, kasih itu ya kasih kepada orang tua kita, kasih kepada kakak adik kita, kasih kepada sesama teman. Maksudnya PNB kita ideal 7 ya, kita harus wujudkan. Ya seperti sekarang ini kita mengasihi ya. Kita bikin acara seperti ini untuk apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab untuk mengasihi mereka seperti ini. Nah, Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami juga yang diajarkan Tuhan Yesus, kalau berdoa Bapa kami yang di surga, teruskan kamu datanglah kerajaan. Ya, kerajaan Tuhan ini saya ingin rangkum 3 pertanyaan tadi ya, 4, 5, 6 ya. Hidup, bagaimana saya bisa hidup untuk Tuhan? Hidup seperti apa yang dikatakan benar adalah hidup bagi Kristus. Bagaimana saya hidup bagi Kristus ya? Tuhan Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami, datangkan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan umatnya. Kita melakukan kehendak Allah dan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah yang berisi tentang semua kebenaran, yang berisi tentang semua damai sejahtera, yang berisi semua tentang keadilan. Ya, kalau ada kebenaran Allah pasti ada keadilan. Kalau sudah ada keadilan pasti akan timbul damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terus kemudian kehendak Tuhan. Nah, inilah yang paling sulit kan. Kehendak Tuhan apa sih? Cuma 2. Mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Sulit kan? Sulit kan? Mengasihi mama bapak itu sulit ya? nggak lebih mengasihi diri sendiri itu juga agak sulit ya. Agak sulit. Ya, contohnya kan tidak kayak misalkan mengasihi diri sendiri kan berarti kita harus percaya kan kepada diri kita sendiri. Tapi kita kadang kok agak gemetar ya karena mengasihi diri sendiri kan. Enggak mau terima. Iya. Ya. Bahkan ada orang yang untuk apa ya aku hidup ya? Iya. Padahal kadang-kadang ada kalimat-kalimat mungkin maaf ya, ada orang tua kita pun kita memang kamu anak yang nggak bisa diharapkan, kamu anak yang melawan dulu, itu udah mengubah karakter kita ya. Sehingga akhirnya kita juga nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, bahkan kita menyalahkan ngapain saya kalau begini hidup di dunia ini. Iya. Bagaimana mungkin kita juga bisa mengasihi orang lain, sementara diri sendiri saja tidak bisa kita hargai, tidak bisa kita nilai dengan ternyata saya sudah ditebus Tuhan Yesus, saya sangat berharga. Tetapi justru kebalikannya yang kita lihat. Ya tadi seperti yang kita bilang, kok saya kok gemuk ya, maunya kayak dia dong, kayak begini dong, kok muka saya begini ya segi 4.
kok nggak oval ya, banyak ya. Tetapi karena itu Tuhan katakan, kehendak Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati juga mendatang dan mengasihi. Oke. Dan ini untuk kembangkan ya, bagaimana saya bisa hidup Kristus? Ya, bagaimana saya hidup bagi Kristus? Nah inilah yang tadi kalau dikatakan saya sebenarnya tidak menyangka diri, ya, tetapi hidup bagi Kristus adalah hidup yang harus menyangka diri. Ya. Artinya jangan lagi keegoisan kita yang ada. Itu hidup bagi Kristus. Tapi apa yang Allah mau dalam hidup kita, apa yang menjadi keinginan Allah, itu yang harus terwujud dalam hidup kita. Ya, jangan lagi saya, tapi Kristus. Karena dikatakan jika Kristus hidup dalamku, apa yang kita lakukan kalau Tuhan memanggil kita? Kalau hidup kita hidup sudah dengan Kristus, maka mati kita juga untuk Kristus. Nah ini, dan apa yang mau diajarkan Yesus Kristus, selain menyangka diri, kita harus menjadi orang yang berkorban seperti Kristus. Ya, berkorban seperti Kristus artinya mengatakan kan pengorbanan dia bukan untuk pangan-pangan. Ya, saya yakin PNB saat ini juga berkorban, meluangkan waktunya dan sebagainya lain. Tapi pengorbanannya buat terus sekedar dipamerkan, saya rasa tidak. Tapi untuk menjadi berkat. Dan hidup kita ini juga harus dipakai untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Ya, PNB Mangka Ida 7 boleh menjadi berkat dengan segala talenta yang Tuhan berikan masing-masing ya. Ini bukan hal yang gampang. Ya, untuk diri sendiri aja kita tidak bisa mengurus, apalagi mengumpulkan beberapa orang seperti saat ini ya. Tetapi Tuhan izinkan terjadi. Ini adalah menunjukkan salah satunya ya bahwa PNB Mangka Ida itu sudah boleh masuk di dalam hidup bagi Kristus. Ya, hidup menjadi berkat seperti itu. Oke. Ada pertanyaan terakhir ya Kak? Iya nih Kak. Sekarang kita ada di pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini seperti ini. Saat kita memilih untuk hidup bagi Kristus, sebagai manusia pasti kadang kita merasa lelah nih Kak. Malah kadang kalau rencana Tuhan jauh dari harapan kita, seringkali justru respon kita marah. Boleh nggak marah sama Tuhan? Kalau nggak boleh, gimana caranya biar selalu mengasihi Tuhan terlepas dari semua hal yang dia perbuat dalam hidup? Ya, inilah uniknya kekristenan ya. Boleh nggak marah Tuhan? Tuhan itu kan namanya Allahnya orang Kristen ya. Makanya di dalam kekristenan hanya orang Kristen penduduk Kristus yang bisa memanggil Allahnya, selain Tuhan adalah Bapa. Gimana sih kita punya hubungan sebagai anak pada Bapa? Dekat sekali ya. Iya. Jadi kalau katakan boleh nggak marah? Boleh. Anak boleh marah sama bapaknya. Ya, Bapak. Iya. Apakah itu dalam bentuk mengadu, dalam bentuk protes? Kenapa sih saya begini Tuhan? Ya boleh. Tuhan Yesus juga pernah marah ketika dia mau berkati baik Allah, karena rumah bapaknya tidak lagi tempat menjadikan ruang doa, tapi tempat jual beli ya, bukan tempat uang. Tetapi kemarahan bagaimana? Ya, nah kembali kita, apakah di dalam iman kita sebagai penduduk Kristus yang hidup dalam Kristus, kita sudah benar-benar mengenal Kristus itu siapa? Ya, makanya tadi ini berkaitan dengan empat imanan. Apakah saya sudah hidup bagi Kristus? Kalau hidup bagi Kristus, jangan saya, tapi harus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, pertumbuhan rohani kita ditentukan ketika kita semakin hari memperkecilkan ego kita, tapi memperbesar kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Itu pertumbuhan rohani orang-orang yang hidup dalam Kristus. Jadi jangan kita mengatakan saya udah hidup dalam Kristus loh, saya udah sekian tahun jadi orang Kristen loh. Tapi lihat pertumbuhan rohaninya, indikatornya. Apakah keegoisannya masih tetap ada di situ, bahkan semakin tinggi, semakin tua, semakin jadi, ya? Atau ketika semakin kita mengenal Tuhan Kristus, kita makin menyangkal diri, makin tidak egois, tetapi Tuhan segala sesuatu. Jadi ya inilah yang boleh kita lihat ketika kita boleh marah sama Tuhan. Yang marah itu kenapa? Apa yang mau kita marahin Tuhan? Apakah kita bisa menjadi penasihatnya? Tuhan seharusnya Tuhan begini dong, Tuhan begini dong, harusnya begini.
pejabat-pejabat dong. Kenapa sih aku punya keluarga yang biasa-biasa aja sih? Nah, itu kan kadang-kadang masih keinginan-keinginan kita. Makanya ketika kita hidup dalam Kristus, apa artinya kita hidup dalam Kristus? Sebenarnya Tuhan selalu menekankan sesuatu yang unik dalam setiap manusia. Manusia ini punya keunikan masing-masing, makanya kita juga tak diajak untuk jadi peniru. Oh, saya menjadi hidup bagi Kristus seperti Ibu Pendeta Luciani. Nah, seperti itu. Enggak, ya. Kalian punya keunikan masing-masing. Oh, saya ingin menjadi seperti kakak itu atau amak si tua yang seperti ini. Dia menderita dalam Yesus tidak seperti itu, ya. Tuhan merancangkan keunikan dalam setiap kita, tetapi kita diberikan hikmat yang dari Tuhan bahwa ketika kita mau hidup buat Kristus, kita semakin menyangkal diri kita, menghilangkan kedosan kita, dan kita harus menunjukkan bahwa Kristus yang hidup dalam saya, pancaran kasih Kristus. Jadi ketika Kristus dalam saya, apa yang ada adalah kasih, kasih. Nah itu tandanya kita benar-benar hidup dalam Kristus. Berarti Utama kasih ya, kasih kepada Tuhan Allah kita dan kasih kepada sesama manusia. Oke. Jadi dari 7 pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kita yang dan penjelasan yang juga sudah kita berikan, kira-kira bisa nggak? Jadi sekarang itu dalam satu kesimpulan yang bisa kita bawa pulang oleh seluruh PMP daerah ini. Kesimpulannya adalah Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam firman-Nya Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita boleh melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, ya, dan membuat kita boleh hidup sekarang, itu adalah semuanya anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi Tuhan juga memelihara diri kita. Bahkan sampai nanti kita dipanggil juga, kita akan terus bersama Dia. Karena itu sebenarnya kita harus bisa melihat rencana Tuhan adalah rencana yang sangat luar biasa, yang ingin menjadikan kita pada akhirnya adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengenal Dia, yang percaya Dia, yang tahu siapa Dia, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa dan Allah yang mengasihi kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang sudah menebus kita. Karena itu seperti tema kita, tidak salah dan sangat wajar dan harus kita hidup yang masih diberikan sama Tuhan, kita hidup untuk Dia, untuk Dia, dan untuk Dia memuliakan Tuhan. Itu yang bisa dikatakan. Haleluya. Untuk Dia dan untuk memuliakan Dia. Oke, terima kasih untuk Pinang Pendeta Ya, bagi teman-teman, tetap jaga kesehatan kalian, tetap ngikutin protokol dari pemerintah, jaga jarak, jangan berkumpul dulu ya Pak ya, kalau tidak ada yang penting-penting banget. Dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Oke, siap. Sebelum kita tutup Kak, kayaknya baik kita tutup pilihan ini dengan satu buah lagu. Iya, satu pujian ya Pak. Untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton di mana pun berada, ayo mari kita angkat pujian ini, hidup bagi Kristus. Tak pernah ada di tengah manusia berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhanlah ku rasakan indahnya kasih-Mu,
lupa ya di share dan subscribe channelnya PNBHKI Daerah 7 di YouTube dan juga follow IG-nya di PNBHKID 7. Oke, shalom.